Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pak Nizar Ali, Wakil Sekjen Pak Najib Azka, Ketua LP Ma'arif Pak Ali Ramdhani, Ketua LPPI Pak Aceh Hasan, jajaran pengurus Ma'arif yang hadir pada kesempatan ini, dan juga jajaran pengurus lembaga-lembaga yang lain yang ikut hadir. Fi ma'azukum. Alhamdulillah saya senang bahwa LP Ma'arif konsisten di dalam menjalankan agenda reguler yang memang harus dilaksanakan, yaitu Rakernas secara tahunan seperti yang dilakukan saat ini. Ini tentu satu hal yang menunjukkan bahwa roda LP Ma'arif memang sungguh berjalan, dan ini tentu harus menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga yang lain yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya hanya ingin mengingatkan beberapa hal, sebetulnya ini sudah dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, khususnya kepada Pak Ali Ramdhani secara pribadi, bahwa kita ini memegang tanggung jawab untuk mengurusi, mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Mengelola lembaga pendidikan itu tidak seperti sekedar menyelenggarakan jamaah tahlil atau manakiban. Ini adalah kegiatan yang di dalamnya seharusnya terkandung strategi yang valid dan efektif, karena akan memiliki dampak yang luas dan panjang. Oleh karena itu, saya sampaikan sejak awal bahwa LP Ma'arif ini harus mampu membangun suatu sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama. Tadi telah disebutkan oleh Pak Ali Ramdhani bahwa kita ini punya lebih dari 22.000 madrasah dan sekolah. Sekian banyak madrasah sekolah ini tidak boleh dibiarkan beroperasi sendiri-sendiri tanpa dijalin ke dalam satu sistem yang menyeluruh secara nasional. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan upaya untuk membangun sistem nasional tersebut dengan beberapa komponen penting. Yang pertama, kita harus punya desain yang valid tentang sistem nasional itu sendiri. Desain sistem nasional itu seperti apa? Jadi kita harus mampu membangun desainnya secara valid. Pak Ali Ramdhani ini memang sengaja saya
tunjuk untuk memimpin LP Ma'arif ini, karena kita tahu ya, saya tahu dia ini Dirjen Pendis di Kemenak, dengan asumsi bahwa dia mengerti apa artinya sistem nasional untuk pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Karena dia biasa mengurusi, bagian dari tanggung jawabnya di Kemenak adalah mengurus sistem pendidikan yang ada di lingkungan Kemenak. Nah ini desainnya, rancang bangunnya harus ada dan harus valid. Artinya tidak asal-asalan, harus bisa dipertanggungjawabkan dan memang desain yang dibutuhkan sesuai dengan realitas, karakteristik, dan juga dinamika yang berkembang di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Dan ini memang pekerjaan yang tidak sederhana, diperlukan data, diperlukan analisis yang akurat, dan diperlukan untuk kemudian membangun satu rekomendasi mengenai desain yang valid tersebut. Nah biasanya sistem seperti ini tulang punggungnya adalah birokrasi. Ketika Orde Baru membangun sistem pendidikan nasional Indonesia, jadi kalau kita sekarang menikmati sistem persekolahan yang teratur, yang tertib, yang rapi, seperti yang kita nikmati hari ini sebetulnya adalah hasil karya dari Orde Baru, dari Pak Harto. Ya, jadi walaupun banyak orang itu marah sama Pak Harto karena memang banyak salahnya, tapi sebetulnya juga Pak Harto itu banyak jasanya, termasuk membangun sistem pendidikan nasional ini. Dan kita tahu bisa kita lihat dengan kasat mata bahwa tulang punggung dari sistem pendidikan nasional Indonesia itu adalah birokrasinya. Nah, saya menginginkan bahwa LP Ma'arif mengembangkan ini. Desainnya seperti apa? Nah, kalau sudah punya desain, yang dibutuhkan kemudian adalah strategi untuk mewujudkannya. Karena ini tentu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan tangan, tidak bisa diselesaikan dalam semalam, tapi memerlukan satu strategi yang mungkin berjangka panjang. Nah, saya ingin melihat bahwa LP Ma'arif punya strategi semacam itu. Ini yang pertama, bagaimana membangun sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama. Kalau tadi disampaikan bahwa hari ini kita juga akan meluncurkan meluncurkan aplikasi digital ya untuk Ma'arif ini, saya kira itu salah satu instrumen yang bisa digunakan, bisa dipakai untuk strategi pembangunan sistem pendidikan nasional tersebut. Jadi saya menyambut baik ya, dan ini tentu nanti perlu terus-menerus diuji, dievaluasi, ya, dikembangkan supaya menjadi semakin kokoh. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa ada satu fenomena yang sekarang semakin kuat kita rasakan, yaitu bahwa
masa depan itu datang menghampiri kita dengan cepat sekali. Saya sendiri merasakan, saya ini dari generasi X, kelahiran antara tahun 60 sampai dengan tahun 80. Para pakar dulu suka mengatakan bahwa generasi X ini cenderung menjadi generasi yang hilang. Karena generasi baby boomers kelahiran 40 sampai 60 masih produktif dan kemudian sudah disusul oleh munculnya generasi milenial kelahiran tahun 80-an sampai tahun 2000. Jadi generasi saya ini sebetulnya ya harusnya menjadi generasi yang hilang. Nah, alhamdulillah saya tidak jadi hilang. Nah, dulu itu tahun 80-an, 70-an, 80-an saya merasakan masa depan ini begitu jauh. Sehingga kita bisa hidup dengan tenang, dengan agak santai. Ya, enggak ada ketergesa-gesaan. Saya mulai masuk kuliah pertengahan tahun 80-an, tahun 84, dan saya merasakan enggak ada dorongan untuk misalnya cepat-cepat menyelesaikan kuliah misalnya. Tidak ada dorongan untuk melakukan akselerasi belajar dan sebagainya. Karena masa depan itu terasa masih jauh sekali, ya tenang aja. Jadi begitu santai kita waktu itu, apalagi bayar kuliahnya murah. Waktu itu saya sekolah di UGM ini, sekolah universitas top ini. Dan SPP-nya itu setiap semester cuma Rp20.500, jadi murah sekali. Maka kita tidak ada tuntutan untuk cepat-cepat, santai sekali sampai akhirnya keterusan DO beneran. Karena ya kita tidak merasa dikejar oleh apapun pada waktu itu. Ya. Saya misalnya di lingkungan keluarga saya yang termasuk keluarga elit di Rembang waktu itu, mulai mengenal pesawat telepon itu tahun 60-an. Di Rembang waktu itu yang punya pesawat telepon cuma 2 orang. Bupati sama kakek saya. Itu tahun 60-an. Dan pesawat telepon yang seperti itu ya memang dulunya pakai engkol itu. Kemudian pakai nomor putaran, tapi itu masih dari jenis yang sama toh. Dan itu harus hidup dengan pesawat telepon macam itu sampai sekitar pertengahan 90-an. Bahkan sampai tahun 2000-an. Baru ada barang yang namanya handphone itu. Itu pun handphone yang gambarnya cuma nomor aja, tidak ada gambar apa-apa. Saya baru pertama kali punya handphone itu ya sekitar akhir tahun 99. Tapi kemudian dengan cepatnya teknologi ini berkembang dengan cepatnya. Sekarang kita punya handphone itu paling cuma tahan beberapa bulan, sesudah itu akan keluar model baru. Makin lama makin cepat perubahan itu terjadi. Ya, dengan kata lain, masa depan itu menghampiri kita hari-hari ini dengan akselerasi yang luar biasa. Kadang-kadang kita masih gugup menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru terjadi, tiba-tiba sudah datang gelombang perubahan yang baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus juga membawa fenomena ini, membawa pertimbangan mengenai fenomena
akselerasi perubahan ini ke dalam dunia pendidikan yang kita kelola. Karena tanggung jawab kita kepada anak didik adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup nantinya. Maka kita tidak bisa menyelenggarakan pendidikan, memberikan pengajaran yang stagnan, yang jumut, yang hanya berhenti pada satu model atau pola saja, tapi kita harus sungguh-sungguh mampu menyediakan pendidikan yang bisa mempersiapkan anak didik kita ini menghadapi masa depan yang begitu cepat datangnya itu. Dan ini juga bukan masalah sepele. Ya, karena ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, tidak hanya menyangkut sektor pendidikan saja, tapi juga menyangkut sektor-sektor kehidupan yang lain, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin sungguh-sungguh membawa pertimbangan tentang masa depan ini ke dalam model penyelenggaraan pendidikan kita harus memiliki bukan hanya pemahaman kognitif atau intelektual terhadap dinamika percepatan perubahan itu saja, tetapi kita harus memiliki elemen yang kuat di dalam mentalitas kita sebagai pendidik ya, untuk memiliki passion kepada nasib anak-anak didik dari generasi baru ini, ya, generasi Z, yang harus kita persiapkan untuk bisa menghadapi masa depan dengan lebih kokoh, lebih kuat.